warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Virus corona yang infeksinya kita kenal dengan nama COVID-19 merupakan virus yang sedang gempar di seluruh dunia. Infeksi virus ini belum sama sekali ditemukan vaksinnya. Tapi jangan takut, jangan panik, jangan khawatir dulu. Kita masih bisa melakukan beberapa cara atau pencegahan supaya kita tidak terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Yang pertama, masker. Lanjut. Masker merupakan benda yang sangat penting untuk kita gunakan selama masa infeksi virus corona ini belum ditemukan vaksinnya. Karena mengapa? Karena salah satu penyebaran dari virus corona masuknya itu bisa melalui mulut dan hidung. Jadi sangat rawan infeksi virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut dan hidung. Jadi sebaiknya menggunakan masker dengan baik dan benar. Yang kedua, jaga jarak. Semakin dekat kita dengan orang lain, semakin kemungkinan besar kita terpapar dari infeksi virus corona. Karena kita tidak tahu apakah orang tersebut sudah terpapar dari infeksi virus corona apa belum. Jadi lebih baik kita melakukan pencegahan dengan jarak dan dengan cara jaga jarak. Yang ketiga, Assalamualaikum, Mbak Wenda pulang. Yang ketiga adalah hindari kontak langsung. Mengapa kita harus menghindari kontak langsung? Karena penyebaran dari infeksi virus corona ini juga bisa dari kontak langsung dengan bersentuhan tangan. Jadi infeksinya bisa pindah ke tangan kita. Untuk sementara, salamnya kita ganti dulu dengan salam terbaik. Yang keempat, hindari kerumunan atau pertemuan berkelompok. Karena ketika kita berkumpul dengan orang lain, kita tidak tahu mana orang yang sudah terinfeksi dari virus corona. Jangan sampai karena satu orang, akhirnya satu kelompok yang berkerumun tadi terpapar semua. Lebih baik kita lakukan social distancing atau stay home di rumah sama physical distancing dengan cara misalkan membaca buku. Yang kelima, sakit, lakukan isolasi mandiri di rumah. Ketika badan kita merasa tidak enak badan atau merasa kurang fit lah, silakan isolasikan diri kamu di rumah. Namun ketika mulai parah atau menunjukkan gejala-gejala yang sudah tidak bisa ditahan lagi ketika kita mengisolasikan di rumah, lebih baik kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kita itu sakit apa. Yang keenam, nah, kalau misalkan kita memiliki keperluan yang mendesak untuk dilakukan di luar rumah atau ingin kita ingin membeli sesuatu, sebaiknya jangan menggunakan transportasi publik. Karena mengapa? Karena di sana kita berkumpul dengan orang banyak dan kita tidak tahu mana salah satu dari mereka yang sudah terinfeksi dari COVID-19. Nanti malahan kita jadi ikut tertular. Jadi lebih baik kalau misalkan kita mempunyai keperluan di luar, menggunakan transportasi milik pribadi. Yang ketujuh, selanjutnya yaitu cuci tangan pakai sabun dengan benar dan air yang mengalir. Cara kita mencuci tangannya pun harus benar dalam waktu 20 detik. Mengapa kita harus mencuci tangan? Karena tangan merupakan anggota tubuh kita yang sangat sering kita gunakan untuk menyentuh benda-benda apapun. Sehingga sangat rawan kalau misalkan infeksi itu menempel di tangan kita. Dan kita juga diharuskan menggunakan hand sanitizer ketika kita sehabis memegang sesuatu atau melakukan sesuatu di luar ketika kita sedang tidak di rumah. Seperti itu.
Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran dari infeksi COVID-19. Dengan kita stay home dan disiplin melakukan social distancing dan physical distancing, kita telah membantu para dokter dan tenaga medis di garda ke depan untuk melawan COVID-19. Harapan kita semua pastinya semoga vaksin dari COVID-19 ini segera ditemukan sehingga kita bisa beraktivitas kembali di luar rumah seperti sedia kala. Saya Amanda Syafira Andika, terima kasih semuanya. Tetap stay home dan disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.